A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u insyaqqat. Apabila as-sama' langit insyaqqat terbelah. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa azinat dan dia patuh li rabbiha kepada Tuhannya wa huqqat. Dan memang sudah begitu patutnya. Wa idal ardu muddat, dan apabila al ardu bumi muddat diratakan atau dihamparkan. Wa alqat, dan dia memuntahkan, mengeluarkan atau mencampakkan ma fiha, apa yang terdapat atau apa yang ada di dalamnya. Wa takhallat, lalu dia menjadi kosong. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan dia azinat patuh li rabbiha kepada Tuhannya wa huqqat, dan sudah sepatutnya dia begitu. Ya ayuhal insan, wahai sekalian manusia, innaka, sesungguhnya engkau, kadihun, telah bersusah payah, bekerja keras, ila rabbika, dalam rangka menuju kepada Tuhanmu, kadhan, sebenar-benar bersusah payah, maka mulaqih, engkau nanti akan menjumpai atau akan menemuinya. Sampai di situ dulu, nanti kita sambung. Surat Al-Insyiqaq termasuk kepada surat-surat Makkiyah, yaitu surat-surat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi SAW semasa beliau masih di Makkah. Termasuk ke dalamnya, walaupun beliau telah berhijrah, maka surat-surat itu sudah pindah pula namanya Madaniyah. Ciri surat Makkiyah adalah bicaranya setentang iman, setentang tauhid, setentang akidah, setentang hal-hal yang berhubungan berkaitan dengan apa yang akan kita alami setelah mati dan apa yang akan kita temui ketika nanti di hari akhirat. Bicaranya surat-surat Al-Makkiyah itu begitu. Jadi surat Al-Makkiyah lebih mengarah kepada pondasi atau tapak. Tapak atau pondasi itu namanya akidah. Kalau tidak kuat dia goyang dia, maka bangunan ke atas juga goyang. Itu makanya akidah, keimanan, tauhid itu mendahului ibadah. Ibadah-ibadah diturunkan oleh perintahnya setelah Nabi pindah ke Madinah, baru turun perintah. Salat turunnya dekat-dekat ke hijrah. Lalu turunlah perintah untuk puasa, turun perintah untuk berzakat, dan seterusnya. Nah, surat yang kita baca ini kan surat termasuk kepada golongan surat Makkiyah, surat-surat yang diturunkan Allah di Makkah, semasa Nabi di Makkah. Dan berikutnya diawali surat ini dengan bunyinya apabila. Nanti kalau kita membaca ketemu iza itu namanya apabila. Setiap iza itu ada jawabannya. Nah, untuk memahaminya tentu kita pelajari atau kita pahami semenjak awal. Apabila langit insyaqqat, syaqqa itu terbelah ringkah-ringkah. Tiba di bumi ketika kita menanam biji-biji, tidak lama kemudian dia syaqqa, ringkah. Tiba di kubur, belah di tengah namanya syaqqa juga. Ada namanya lahat, ada syaqqa. Lahat kan di tepi, di pinggir. Kalau syaqqa itu adalah di tengah. Di sini dipahami apabila langit itu terbelah. Di belahannya itu keluarlah kabut putih. Atau ada juga yang mengatakan turun para malaikat-malaikat. Kita tidak tahu dan tidak diberitahu yang langit itu yang mana. Sebab as-sama itu artinya tinggi.
Sama, asal katanya sumu, tinggi. Dikatakan dia langit dengan sama karena saking tingginya. Bahkan lamu siun, semakin hari dia makin luas, makin luas, makin luas. Puncaknya meletus. Itu komentar para ahli tafsir. Karena menurut teori segala satu kalau makin luas, makin lebar, lama-lama nanti pecah. Barangkali ini dia. Apabila langit itu telah belah atau retak kemudian pecah satu. Yang kedua, wa azinat. Azinat ini maknanya dia tunduk dan patuh. Dia mendengarkan titah, tunduk dan patuh lalu dilaksanakannya. Dia mendengarkan titah perintah Allah, dia tunduk, dia patuh, maka terjadilah dia belah. Seperti misalnya surat Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu qala wa qala al insanu ma yawma idzin hadithu akhbaraha bi anna rabbaka awhala. Bi anna, karena bahwasanya Tuhanmu telah mewahyukan kepadanya. Bi anna rabbaka awhalaha, sehingga bumi itu goncang. Seakan-akan bumi itu goncang atau gempa karena Tuhannya memerintahkan. Tuhannya menitahkan. Tuhannya beri wahyu atau ilham kepadanya goncang. Kalau sekarang goncang itu kan ada di NTT. Tanah bergerak, gunung meletus, gempa ya di NTT. Ini setelah datang raja ke sana dia gempa. Nah sekarang kita ke sini lagi. Azinat dia tunduk, dia dengar, dia tunduk, dia patuh. Karena patuh tunduknya itulah dia makanya belah ringkah. Semula langit itu kan tidak belah. Tidak ada. Berkali-kali diperintah oleh Allah dalam surat Al-Mulk, lihatlah langit itu. Hal tara min futur. Apakah engkau ada melihat dia belah ringkah atau cacat? Tidak ada. Ulang lagi, ulang lagi. Sampai letih matamu mencari di mana retak, ringkah dan belahnya langit, tidak akan ketemu. Tapi tiba saatnya nanti dititah, diberi perintah ya belah. Kita juga tahu bahwa langit itu kan ada 7 lapis. Setiap lapis ada penghuninya. Malaikat-malaikat ada setiap lapis langit. Lalu lapis langit itu berapa besarnya kita juga tidak tahu. Nah sekarang bunyinya apabila langit itu begitu azinat, karena dia tunduk patuh kepada Tuhannya, wa huqqat, dan dia memang sudah patut sepantasnya patuh karena dia hamba Allah. Yang tidak mau tunduk itu manusia. Tidak mau patuh manusia, merengkang dia, menentang dia, sombong dia, dia angkuh dia, melawan dia, bangkang dia, bangang dia. Itu manusia. Kalau alam patuh saja. Karena dalam surat yang lain katakan, "I'tiya, kalian berdua, hei langit dan bumi, apakah datang dengan dipaksa atau sukarela?" Dijawab oleh langit dan bumi, kami patuh Tuhan. Kami patuh, kami tunduk kepada titah. Jadi alam semesta tunduk kepada Allah, iya. Yang tidak kan kita manusia. Nah, mari kita ulang lagi. Azinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat. Setelah ke atas, ke bawah lagi. Apa ke bawahnya? Apabila al-ardu, bumi yang kita pijak, yang kita huni sekarang, di mana bumi itu namanya muddat diratakan. Dibentangkan, diratakan. Nah, kita juga tidak tahu sampai sekarang masih ada orang bertengkar. Bumi itu bulat, yang lain tentang picak. Heboh-heboh juga tuh. Ada orang menjawabnya dengan ilmu, ada orang menjawabnya dengan tidak berilmu. Nah, sekarang namanya jelas pemahaman sementara bumi itu bulat. Benar atau tidak benarnya wallahu a'lam. Tapi nanti bumi itu diratakan. Apa maksud bumi diratakan? Yaitu apa saja yang ada di permukaan bumi itu hancur. Gunung-gunung hancur, bagaikan pasir teronggok. Ketika itu tidak ada lagi gundukan. Tidak ada lagi nanti gunung-gunung, bukit-bukit.
gundukan celah-celah, ruang-ruang, ngarai-ngarai dan segala macam tidak ada, karena dia mudat, diluruskan atau didatarkan. Wa alqat, dan lalu bumi itu mencampakkan, melemparkan, alqat ma fiha, apa yang ada di dalamnya, wa takhallat, maka menjadi kosonglah bumi. Ada beragam pendapat ulama kita dalam memahami bumi itu mencampakkan apa yang dalamnya. Pertama yang memahami adalah segala yang dikandung dalamnya, termasuk kita manusia. Ketika kiamat kita dilempar keluar, mana yang masih ada jasadnya. Dan juga memahami adalah semua barang-barang tambang yang telah dipakai oleh manusia keluar, sebanyak minyak, tambang-tambang lain. Bisa dikatakan bumi mengeluarkan itu semua. Disebut sini al-qad, dia melemparkan apa yang fiha ada padanya, dan takhallat, menjadi sunyi dia, menjadi kosong, dia tidak berisi. Wa azinat li rabbiha, dan dia mendengarkan, patuh, tunduk kepada Tuhannya, wa huqqat, dan memang sudah semestinya dia patuh, tunduk kepada Tuhannya. Ada di sini 1, 2, 3. Apabila kalau ini semua telah terjadi, maka apa jadinya gitu? Bahwa apabila semuanya sudah terjadi, langit begitu, bumi begitu, maka kalian nanti akan melihat dan menyaksikan hal-hal yang luar biasa, karena itu pertanda dimulainya hancur-hancuran. Dimulai goncang demi goncang. Dimulai hal-hal yang di luar nalar kita, kemampuan kita untuk membayangkannya. Jadi intinya, apabila langit begini, apabila bumi begini, dan seterusnya, maka manusia itu akan menemui, menyumpai, mengalami hal-hal yang luar biasa, yang selama ini bagi mereka tidak terpikirkan. Satu catatan Bapak Ibu, bahwa yang akan mendapati hari kiamat, terjadinya kiamat, menyaksikan kiamat itu adalah orang yang tidak beriman. Karena orang mukmin telah terlebih dulu mati, menghirup kabut atau asap. Dimanapun orang beriman itu berada, walaupun dia di bukit-bukit, di gua-gua, apabila dia menghirup itu, mati. Itu yang mematikan semua mukminin. Pokoknya ada mukmin mati. Maka tinggallah orang-orang yang tidak beriman dan orang-orang yang tidak percaya, yang tidak yakin kepada akan terjadinya kiamat, adanya hidup akhirat. Seakan-akan mereka itu dipertontonkan kepada mereka peristiwa demi peristiwa hari kiamat. Dengan demikian dapat kita ambil pemahaman dalam Al-Quran, misalnya disebutkan yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal mahfuz. Ini manusia-manusia yang masih hidup ketika terjadi tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda itu kan menunjukkan hari akan kiamat. Masih ada orang hidup, ada. Di mana adanya? Tuh, manusia-manusia seperti anai-anai, gunung-gunung seperti bulu yang diadu-adu. Dalam surah Al-Haji bunyinya, perempuan yang menyusukan lepas susunya, dia tidak peduli. Perempuan yang hamil, gugur kandungannya, dia tidak peduli. Karena dia yang dipedulikannya menyelamatkan diri. Kan Quran itu. Engkau lihat manusia ketika itu sukara, mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Tetapi azablah yang luar biasa. Jadi orang-orang yang tidak beriman, masih ada hidup dari kiamat, mereka masih asyik di pasar-pasar, asyik dengan pekerjaan lain. Misalnya diterangkan dalam hadis Bukhari, antara lain bunyinya, orang sekarang asyik juga ketika itu jual beli di pasar-pasar. Tetapi belum sempat timbang terima, barang masih dibungkus, si pembeli mengeluarkan duit di dompetnya, belum sempat terima, terjadi kegoncang dahsyat.
berarti orang tidak tahu. Atau seseorang yang memerah susu ternaknya belum sempat diminumnya terjadi. Atau orang membersihkan kolamnya atau tempat penampungan airnya dibersihkan, belum sempat dia mengisi atau memutar keran, terjadi kiamat. Ini juga digambarkan nanti dalam surat Yasin. Berarti ini orang-orang yang mengalami kiamat itu adalah orang-orang yang sama sekali tidak bersiap untuk itu karena dia tidak percaya. Karena mereka hanya bilang ini namanya fenomena alam. Gejala alam. Ke alam saja perginya. Terus mereka larikan ke situ. Padahal bagi orang mukmin yang tahu, yang berilmu, dia harus cermat. Kalau sudah terjadi begitu, tidak lama lagi kiamat akan terjadi. Makanya dibagi kiamat itu dengan dua tanda. Pertama, tanda-tanda kecil. Yang kedua, tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil itu menunjukkan bahwa kiamat dekat akan terjadi. Kalau tanda-tanda besar adalah kiamat itu sudah sangat dekat. Bahkan dia bahagian daripada kiamat. Di kita sekarang tanda-tandanya sudah banyak bermunculan. Tanda pertama diutusnya Nabi Muhammad, sehingga beliau disebut Nabi akhir zaman. Kita disebut umat akhir zaman, itu tanda. Sehingga beliau katakan saya dengan kiamat itu seperti ini, tidak ada jarak lagi. Sekian banyak tanda-tanda yang telah disampaikan sesuai dengan keterangan Nabi teman hadis, tapi ada juga orang yang mengatakan sedikit jadi ini kiamat. Terjadi sesuatu ini tanda kiamat. Atau apa yang dikatakan oleh salah seorang guru namanya cocoklogi. Dicocok-cocokkannya saja dengan tanda-tanda kiamat. Ini tentang tanda kiamat. Yang kecil, yang besar. Dan di samping itu, kiamat itu kan proses pergantian dunia dan akhirat. Setelah terjadi kiamat, ada namanya masa tenang. Berapa lamanya masa tenang, tidak tahu kita. Karena tidak ada yang kehidupan. Yang tinggal cuma satu, yaitu Allah. Wal Hayyul Qayyum. Dia maha hidup. Dia yang baka. Hening. Tidak ada lagi. Angin pun tidak ada. Tenang. Manusia berada di barzakh. Kemudian apabila Allah berkehendak, maka dimulailah kehidupan baru, yaitu kebangkitan. Dibentangkan bumi baru, langit lama diganti. Bumi baru itu tempat kita berkumpul, namanya mahsyar. Baru mulai kehidupan yang kedua. Kehidupan itu kan 2 kali. Kematian juga 2 kali. Ada juga yang mengatakan kehidupan 3 kali. Kematian pertama sebelum kita jadi, dan ada. Kematian kedua setelah kita jadi orang, mati kita. Kehidupan pertama dunia. Kehidupan dunia di akhirat. Kehidupan yang sebenarnya di surga. Maka jadilah surga itu kehidupan yang sebenar kehidupan. Itu bagi ulama yang memahami seperti itu. Nah, mati 2 kali, hidup 2 kali atau 3 kali. Sekarang kita akan menuju mati. Tapi kapan kita dimatikan, kita tidak tahu. Yang jelas siap-siap saja. Tidak ada yang tidak akan mengalami kematian. Bagaimanapun dia berusaha untuk tidak mati, dia pasti mati di waktunya, tiba ajal. Nah, kembali kita kepada ayat ini. Apabila telah terjadi semua yang disebutkan di atas, maka ketika itu manusia baru sadar dan baru tahu betapa dahsyatnya, betapa ngerinya, betapa hebatnya peristiwa demi peristiwa ketika dimulainya kiamat yang tidak mampu manusia untuk mengkhayalkannya. Ya bagaimana kita mengkhayalkannya? Gunung-gunung seperti kapas. Karena dia meletus. Ketika dia meletus, semuanya berterbangan.
Peterbang itu kencang. Jadi seperti kapas itu jatuh. Habis dunia. Lalu bagaimana orang nanti akan menggambarkannya? Ketika dia masih hidup, lalu terjadi goncangan demi goncangan, tidak pernah henti-henti. Gempa namanya. Namanya inna zalzalatas saati syai'un azim. Sesungguhnya gempa dahsyat yang terjadi di kiamat itu suatu yang sangat dahsyat luar biasa. Bagaimana manusia ketika itu? Kemana hendak lari? Apalagi ketika pembendaman bumi sebelah barat, sebelah timur, dan pembendaman bumi di sebelah di timur tengah. Nanti kan bumi-bumi ini kan tenggelam, maka orang berlarian ke tempat bumi yang masih ada daratannya. Nah, itu di Syria, daerah Syam. Dulu namanya Syam. Syam itu terdiri daripada 4 negara sekarang: Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Namanya Syam. Ketika terjadi perang sekutu, maka negara-negara Islam dipecah-pecah. Terjadilah pecah-pecah. Kemudian dibikinkan untuk Israel negaranya. Siapapun yang orang Yahudi yang ada di seluruh dunia dikembalikan lagi ke tempat negara asalnya katanya. Maka semenjak itu Yahudi ini punya negara namanya Israel. Kita tidak masuk ke situ. Kita hanya sambil lalu saja. Ini tinggal bumi Syria yang masih ada, maka disebutkan oleh Ibnu Katsir, Suriah atau Syria itu nanti menjadi mahsyar dunia. Tempat terakhir kali orang berkumpul dan berhimpun. Karena mereka diarak oleh api. Api yang keluar daripada dasar Teluk Aden. Diarak oleh api, maka orang berlarian mencari tanah yang tertinggi. Satu-satunya yang tertinggi adalah Suriah. Itu makanya ada guru-guru kita, ulama-ulama kita mengatakan mahsyar dunia itu adalah di situ. Dan mahsyar di akhirat nanti entah di mana, kita tunggu main. Ini jawaban kita. Apabila ini terjadi, ini jadinya. Kita garisi semenjak ayat 1 sampai ayat ke-5 itu, ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa dan Maha Kuasa telah memberitahukan kepada kita akan tiba waktu dan saatnya di mana apa yang kalian saksikan sekarang dan di mana kalian berada sekarang semuanya akan hancur-hancuran, habis-habisan dan segala macam. Lalu manusia ketika itu di mana? Di barzah. Saya ingatkan lagi, ruh-ruh yang sudah dicabut, yang sudah dikeluarkan, ditempatkan di barzah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka telah menunggu barzah. Sampai kapan mereka di barzah? Sampai hari dibangkitkan. Sebagaimana tercantum dalam surat Al-Mu'minun ayat 102 kalau tidak salah. Wa min waraihim ayat 1 saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Mereka nanti berada di barzah. Siapa merekanya? Ruh. Alam barzah itu alam ruh. Jasad kita di bumi. Ketika terjadi kiamat, nah semua manusia, ruh-ruh yang ada di barzah berkumpul di situ. Kemudian setelah dibikinkan mahsyar, bumi baru, diciptakan jasad baru, pas seperti jasad lama, lalu ruh-ruh yang ada di barzah diperintahkan, ditiup sangkakala, maka itu aba-aba agar semua ruh itu masuk ke dalam jasad baru. Maka angkasa mahsyar itu ketika itu berbunyi. Kalau roh-roh orang beriman berkilau-kilau, bercahaya-cahaya. Kalau orang yang tidak beriman gelap gulita. Mereka semuanya masuk ke jasad. Maka ketika roh-roh itu masuk ke jasad, terjadilah namanya kehidupan baru atau kebangkitan. Ini yang disebutkan dalam surat Zalzalah tadi. Wa akhrajatil ardu athqala wa qal insanu la yawma idzin tuhadditsu akhbara bi anna rabbaka awhala. Itu bumi itu mengeluarkan isinya. Yasdurun nas. Yasdur itu kan artinya muncul, timbul ke permukaan. Maka yasdurun nas, manusia muncul ketika itu. Banyak ulama yang memahami bahwa roh itu masuk ke jasad selagi jasad itu masih berada di tanah. Namanya ajdas. Kalau sekarang tempat jasad kita berada setelah mati, kubur.
Tapi tempat jasad sebelum dihidupkan lagi ajdas. Masuklah roh ke dalam tubuh baru ini, masih dalam ajdas. Maka keluarlah hidup bumi rengka-rengka. Ada juga ulama memahami bukan, jasadnya keluar dulu. Setelah keluar jasadnya, baru roh-roh diperintahkan masuk ke jasadnya. Jadi kehidupan yang kedua. Ini beberapa pemahaman tentang disebut dengan haji berbangkit. Ketika keluar itu, semua manusia dibebaskan dan dilepaskan untuk bicara. Hiruk pikuk lah. Heboh lah. Mana kita ini setelah macam hiruk pikuk kan? Baru setelah mereka hiruk pikuk dan semua macam, lah terjadi panas luar biasa, lapar dan haus segala macam terjadi. Maka baru mereka itu nanti digiring ke mahsyar oleh malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menggiring mereka. Kira-kira itu gambaran ayat ayat 1 sampai ayat ke-5. Kemudian berpindah kepada teguran kepada manusia. Apa teguran kita manusia? Kita ini hidup kan menjelang kiamat. Berusaha kita sungguh-sungguh, kok jadi apa sajalah, sungguh-sungguh. Kan dalam rangka menuju hari kiamat. Kemudian nanti bertemu dengan Tuhan. Ini dia ayatnya. Innal insan ja'ayuhal insan. Wahai sekalian manusia. Innaka. Sesungguhnya engkau, hai manusia. Kadihun. Yang dikatakan kadihun itu adalah mengerahkan segenap potensi dirinya. Ya, mengerahkan setiap potensi dirinya untuk melakukan sesuatu. Bisa dikatakan bekerja keras. Bekerja keras, bersusah payah, tiada henti. Itu semua dilakukan oleh manusia ila rabbika dalam rangka perjalanan menemui Tuhanmu. Kita sekarang kan dalam rangka menuju Tuhan ini. Sebenarnya tahu tak tahu, sadar tak sadar, mengerti tak mengerti, kita ini sedang berjalan menuju pertemuan dengan Tuhan. Nanti dikumpulkan di mahsyar, disidang, dihisab, ditanya, diminta pertanggungjawaban. Kalau untuk melihat Tuhan nanti di surga. Jadi berbeda kasusnya. Dalam rangka menemui Allah, kita ini jadi siapa saja kita. Jadi wahai manusia, engkau itu kan kadih, orang yang bekerja keras, mengerahkan segenap kemampuannya, potensi dirinya, ya ilah dalam rangka menuju kepada Tuhanmu. Kadahan ini namanya mutlak, penekanan. Jadi sesungguhnya engkau manusia bekerja keras, sebenar-benar kadhan, sebenar-benar bekerja keras. Ila rabbika dalam rangka menuju Tuhan. Kadhan ini namanya mutlak. Kalau kita terjemahkan mulai tadi, wahai manusia, sesungguhnya engkau kadih, orang yang bersusah payah, orang yang bekerja keras, mengerahkan segenap potensinya. Kadhan sebenar-benar dan sesungguh-sungguh bekerja keras dalam rangka menuju pertemuan dengan Tuhan. Kita di dunia ini ada manusia itu yang bekerja keras hanyalah untuk kepentingan duniawi. Ada pula manusia itu yang bekerja keras di samping kepentingan dunia juga kepentingan akhirat. Ada juga orang bekerja keras di bumi ini karena tidak percaya kepada akhirat, maka dia habis-habisan di bumi. Orang-orang yang habis-habisan di dunia dan tidak sedikit pun pikirannya ada kehidupan lagi, itulah orang yang kita lihat. Tidak berkutik apa itu. Tidak sadar hari 24 jam. Karena yang ada di benak kepalanya adalah dunia. Mereka tidak sadar bahwa mereka nanti akan mati, akan bertemu dengan Tuhan. Syukur kita ini diberi suatu keyakinan. Keyakinan itu kan diberi. Keyakinan atau iman itu diberi. Siapa yang Allah kehendaki, Allah beri. Sampainya dia yakin. Keyakinan kita bahwa setelah hidup ini ada hidup lagi, hidup akhirat, kan itu yang mendorong kita untuk beramal. Nanti ada pertanggungjawaban, itu makanya kita hati-hati. Dan seterusnya begitu. Nah, sesungguhnya engkau hai manusia, kadih, orang yang bekerja keras. Sebenar-benar bekerja keras dalam rangka menemui Tuhanmu, famulaqih.
fa maka mulaki menjumpai, menemui, hinya maka engkau akan menjumpainya, menemuinya. Engkau kan tadi dalam rangka menuju kepada Tuhan. Setelah melalui sekian banyak proses, maka nanti pasti engkau akan mulaki, menjumpainya, menemuinya dalam rangka mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan secara sungguh-sungguh bakuampeh di dunia. Jadi apa yang kita kuampehkan, apa yang kita kerja keraskan, nanti kita akan menemui hasilnya. Maka makna mulaki ini dua. Pertama misalnya fa mulaki, maka kamu akan mulakihi, menemuinya. Nya yang pertama itu ada yang mengatakan nya apa yang kamu kuampehan. Apa kamu kuampeh namanya, kerja keras. Jadi apa yang kamu kerjakan, bersusah payah, mengerahkan segenap tenaga, kemampuan dan potensi diri, nanti kalian akan menemui, menjumpai balasannya, hasilnya. Kapan? Di akhirat. Yang kedua memahami adalah sesungguhnya engkau wahai manusia, engkau bersusah payah mengerahkan setiap potensi yang kau miliki dalam rangka menemui Tuhanmu, fa mulaki, maka kelak engkau akan berjumpa, bersua dengan Tuhanmu itu. Kedua-dua penafsiran ini dipakai oleh ulama. Bisa jadi kita akan menemui hasilnya, dan bisa jadi kita akan bertemu dengan Tuhan. Kedua-duanya benar. Cocoklah dalam rangka menemui Tuhannya. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita kuampeh itu. Atau nanti kalian bersusah payah, kalian nanti akan menemui, menjumpai hasil balasan yang kamu kerjakan. Itulah perjalanan kita menjelang mati. Sebaiknya apa yang kita kuampehkan, apa yang kita kerja keraskan itu adalah bekal untuk mati. Persiapan untuk mati. Karena memang melihat usia kita kan sudah tidak berapa lama. Tidak berapa lama lagi hidup. Semuanya kan dalam rangka mati. Maka bersiaplah. Berkemaslah. Karena tidak lama lagi kita akan menemui, menjumpai apa yang dikatakan dalam ayat ini. Nanti kalau di alam barzah berbeda lagi kasusnya dengan hari akhirat. Di alam barzah hanya terbagi dua saja, yang bahagia dan yang sengsara. Yang bahagia ditempatkan di tempat yang terbaik. Kitab catatannya juga ditempatkan di tempat istimewa, namanya Ilyin. Tapi orang-orang yang tidak percaya, yang kafir, tempatnya adalah di tempat yang di alam barzah, di tempat yang mana sekelompok pula mereka dan segala macam. Itu pembagian dalam barzah. Yang tertinggi namanya kelompok para nabi-nabi, para rasul-rasul. Ya. Yang terendah jelas itu. Kelompoknya Fir'aun dan Fir'aun CS lah. Fir'aun CS dan segala macam orang tidak beriman dan seterusnya. Kemudian nanti di hari kiamat orang bagi tiga. Di masyar itu ada tiga kelompok besar. Pertama namanya Al-Muqarrabun atau As-Sabiqun. Yang kedua kelompok Ashabus Simal atau Mas'amah, kelompok kiri. Yang ketiganya golongan kanan, namanya Ashabul Maimanah atau Ashabul Yamin. Itu kelompok besar nanti di akhirat. Setelah selesai berhisab itu nanti tinggal dua kelompok. Kelompok yang menuju ke neraka, kelompok yang menuju ke surga, melintasi sirat. Orang yang melintasi sirat itu dibagi-bagi pula. Ada yang selamat sampai ke seberang, ada yang jatuh masuk neraka. Maka mintalah kepada Allah agar kita termasuk orang yang selamat sampai ke seberang sana, sehingga kita bertemu, berjumpa dengan Allah di surga. Mulaqih namanya. Puncak kebahagiaan itu ketika berjumpa dengan Allah. Di mana? Di surga. Ada yang mengatakan bertemu dengan Allah di surga itu di pasar surga. Maka orang-orang tidak akan bersempit-sempit, tidak akan berdesak-desak melihat Tuhan.
Apakah kalian melihat bulan purnama terang? Ada. Ada Rasulullah. Terang-terang. Ada yang menghambat? Tak. Apakah kalian berdesak-desak melihatnya? Tak. Kalian nanti akan melihat Allah seperti itu pula. Dimanapun kalian di surga nanti, kalau Allah sudah perkenalkan dirinya dan dia sudah buka hijabnya, dimanapun posisi kalian nanti di surga bisa memandang wajah Allah. Tidak ada lagi nikmat yang melebihi kenikmatan itu. Itu bersua bisa melihat yang kita cintai di surga. Bahkan dikatakan tidak ada artinya surga kalau sudah ketemu dengan Allah. Seakan-akan surga itu sebagai tempat tempat kita bersua. Tapi jangan tanyakan pula kalau begitu kadang surga pada Tuhan tu. Jangan begitu pula bunyinya. Bertemu Tuhan di surga berarti lebih besar surga daripada Tuhan. Tuhan tu maha besar kan tak besar. Jangan kali-kalinya seperti itu, Bu. Nanti terai kita. Terai wajahnya. Bertemu dengan Allah di surga itu puncak kebahagiaan. Bahkan dalam surat Yunus dikatakan itu namanya ziyadah. Bagi orang yang berbuat baik ada al-husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat baik ada bagi mereka balasan kebaikan dan tambahan. Apa tambahannya? Melihat bertemu dengan Allah. Berapa lama? Sampai Allah nanti menghijab diri lagi. Sampai tertutup oleh hijab, kita tidak bisa ketemu lagi. Berapa kali kita bertemu dengan Allah di surga? Masuk surga sajalah. Hitung pula kali-kalinya saya tidak tahu apakah setiap saat atau tidak. Yang penting siapapun yang masuk surga bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan itu di sini famulaqih. Maka engkau akan menjumpainya, menyumpai Tuhanmu itu. Menyumpai Tuhan itu nanti kalau di masyad menyumpainya untuk mempertanggungjawabkan amalan. Kalau di surga menjumpai menemunya, melihat dia bukan untuk mempertanggungjawabkan amalan, tapi berupa kenikmatan. Begitulah kaji kita. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga, bertemu dan bersua dengan Allah di surga. Cepet-cepet saya mati. Karena tidak bisa masuk surga kalau nak mati kan. Minimal lalu di malam hari kalau mati. Jangan lupa berdoa terus menerus agar kita diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.